Akhirnya terungkap penyebab tewasnya M. Iqbal Firdaus, mahasiswa Universitas Sunan Giri yang tergeletak dengan posisi tertelungkup di Jalan Frontage Ahmad Yani nomor 116 Gayungan, Surabaya pada Minggu 2 April dini hari. Sebelumnya penyebab kematian Iqbal menyita sederet pertanyaan. Pasalnya di lokasi korban tergeletak dengan posisi tertelungkup, kendaraan korban dan beberapa harta bendanya raib. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Luhur. Oke, baik, Mei. Jadi akhirnya terungkap penyebab tewasnya Muhammad Iqbal Firdaus, pemuda berusia 19 tahun yang merupakan mahasiswa Universitas Sunan Giri yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo. Yang kemarin ditemukan tergeletak dalam keadaan posisi tertelungkup di Jalan Frontage Ahmad Yani nomor 116 atau tepat hanya berjarak sekian 10 meter ya dari Mapolda Jawa Timur pada Surabaya, kota Surabaya pada hari Minggu dini hari tanggal 2 April 2023. Sebelumnya mengenai penyebab kematian Iqbal menyita sederet pertanyaan karena memang di lokasi kejadian korban yang dalam keadaan tidak bernyawa tergeletak itu posisi untuk kendaraan korban yakni Honda PCX dan beberapa harta benda milik korban seperti ponsel iPhone dan dompet berisi uang tunai dan ATM naik dari lokasi kejadian. Spekulasi bermunculan untuk menerka-nerka penyebab tewasnya mahasiswa semester 2 program studi hukum warga Islam dari Fakultas Agama Islam Universitas Sunan Giri tersebut. Ada yang menduga laki-laki bertubuh tinggi sekitar 185 cm itu tewas karena menjadi korban kebrutalan penjahat jalanan, begal atau kejahatan sejenisnya. Dan tak sedikit pula ada penjelasan atau spekulasi lain bahwa alumni Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran PIQ di Singosari, Kabupaten Malang itu tewas setelah terlibat kecelakaan di ruas jalan tersebut. Namun setelah dilakukan serangkaian mekanisme penyelidikan dan penyidikan selama 2 hari oleh pihak unit laka Satlantas Polrestabes Surabaya dengan bekerjasama melibatkan tim Resmob dan tim Jatanras dari Satreskrim Polrestabes Surabaya, akhirnya terungkap bahwa harta benda korban termasuk kendaraan korban dari korban bernama M. Iqbal ini tidak hilang akibat suatu tindak pidana kejahatan, melainkan motor korban ini belakangan diketahui hasil mekanisme penyelidikan ternyata disembunyikan oleh teman-teman korban saat ada di lokasi kejadian, sedangkan ponsel korban terpental sejauh 20 meter dari lokasi korban tergeletak dan sempat ditemukan teronggok di dalam selokan yang ada di frontage Jalan Ahmad Yani tersebut. Dan mengenai penyebab pasti dari tewasnya Muhammad Iqbal atau korban ini, karena ternyata diidentifikasi kalau korban ini tewas akibat benturan karena terlibat kecelakaan lalu lintas. Karena pada malam itu korban sempat terlibat kebut-kebutan balapan liar dengan beberapa orang temannya, dan kronologis singkatnya adalah mengarah dari arah kawasan selatan menuju utara atau dari kawasan Kabupaten Sidoarjo, Bundaran Waru menuju ke arah Wonokromo dan melintas di kawasan Jalan Frontage Ahmad Yani, dan setibanya di ruas jalan tepat di gedung bangunan nomor 116, motor korban menghantam sebuah truk warna merah yang melaju searah yang ada di depannya. Akibat benturan tersebut, korban akhirnya mengalami luka parah seperti patah tulang bahu, patah tulang kaki kiri, kemudian luka memar parah pada bagian dada, kemudian ada luka benjolan memar pada bagian kepala. Kemudian mengenai ponsel korban ternyata teridentifikasi sebagaimana yang kami sampaikan tadi, tidak hilang atau dicuri atau dijarah oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tapi teronggok berada di selokan yang berjarak 20 meter dari lokasi korban tergeletak, karena memang saat itu kondisi ponsel korban ternyata memang dipasang pada suatu komponen pengait ya yang ada di atas dashboard motor dari korban yang memang sengaja untuk diaktifkan atau diaktifasi untuk melakukan proses perekaman video selama korban melakukan aktivitas kebut-kebutan balapan liar bersama teman-temannya di ruas jalan Frontage Ahmad Yani, Kecamatan Gayungan, Surabaya. Lalu mengenai alasan mengapa teman-teman korban merekayasa serangkaian informasi tersebut hingga mengaburkan kebenaran dari kematian korban, ternyata teman-teman korban sengaja menyembunyikan motor dari motor korban di salah satu rumah mereka ya, yakni di kawasan Jalan Petomon, Kecamatan Sawahan, Surabaya, sekaligus mengaburkan informasi pasti mengenai kronologi kecelakaan tersebut karena dilatar belakangi
oleh rasa takut dari akan terbongkarnya aktivitas balapan liar, trek-trekan yang dilakukan oleh teman-teman korban, dan nanti akan berujung pada adanya upaya penangkapan dari pihak kepolisian, sehingga para teman-teman korban akhirnya membuat semacam rekayasa informasi kepada pihak petugas lalu lintas yang melakukan olah TKP yang ada di lokasi kejadian. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas Polrestabes Surabaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami dari Satlantas Polrestabes Surabaya merilis sebuah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April tepatnya pukul 3:30 dini hari, yaitu waktu setelah sahur. Yang menjadi perhatian bahwasanya di awal penanganan kasus perkara kecelakaan lalu lintas ini sempat menimbulkan pro kontra dan beberapa spekulasi ataupun prediksi terjadinya tindak pidana lain seperti pencurian dan kekerasan, begal dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya tegaskan bahwasanya kejadian tersebut adalah murni kecelakaan lalu lintas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.